Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Hari ini perdagangan 2 Mei 2025. IHSG kembali melanjutkan kenaikannya. Dan saham ini terus diborong oleh asing. Apakah memang belum saatnya menjual saham ini? Saham apakah itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita bahas, IHSG kita yang pada perdagangan hari ini menguat 0,72% dengan value transaksi 10 triliun. Foreign buy 3,6 triliun, foreign sell 3,4 triliun. Dan emiten yang terus-menerus diborong oleh asing adalah Aneka Tambang. Pada perdagangan hari ini kembali diborong 294 miliar sesuai dengan pembahasan kita 2 minggu yang lalu bahwa kemungkinan Antam ini masih akan terus melanjutkan kenaikannya dan masih akan terus diborong asing. Terbukti pada perdagangan hari ini menguat 5,53%. BBCA juga diborong asing 146 miliar pada perdagangan hari ini. PMI 71 miliar, TLKM 45 miliar, TPA 40 miliar, ISAT 34 miliar, Cuan 23 miliar, CPDK 19 miliar, Excel 19 miliar, DKFT 17 miliar, DSSA 16 miliar, GoTo 13 miliar, dan seterusnya. Sedangkan net foreign sale pada perdagangan hari ini ada BPNI 98 miliar, BPRI 85 miliar, HIL 47 miliar, ASI 32 miliar, Pegas 32 miliar, AMRT 30 miliar, Java 25 miliar, UNTR 21 miliar, SMGR 21 miliar, BRMS 18 miliar, Raja 15 miliar, Dimas 14 miliar, dan seterusnya. Mari kita lihat chart IHSG kita yang sudah tampak kelelahan kenaikannya. Beberapa kali tampak ada koreksi namun masih lanjut menguat, ada koreksi namun masih lanjut menguat, ada koreksi masih lanjut menguat. Namun penguatan-penguatan ini tidak disertai dengan kenaikan dari saham-saham perbankan dari saat trading halt ya. Beberapa emiten perbankan hanya naik beberapa persen, setelah itu sideways di atas dan belum melanjut naik lagi. Sedangkan IHSG terus naik seperti ini. Coba kita bandingkan dengan emiten-emiten perbankan yang lain seperti BBCA. Ya. Jika kita lihat chart BBCA ini dari saat trading halt di sini naik, kemudian sideways, sedangkan IHSG terus naik, ini sideways, baru pada perdagangan hari ini lagi naik. Namun kenaikan BBCA pada perdagangan hari ini open high, dibuka di harga 9.000, kemudian turun. Saat ini resisten 9.000 akan menjadi resisten kuatnya, apalagi pada perdagangan hari ini tampak open high, tampak seperti markup ya, tampak seperti markup di BBCA. Jika kita ukur dari bottomnya untuk BBCA sudah ada kenaikan 23,71% untuk BBCA dari saat trading halt. Begitu pula dengan BPRI. Jika kita lihat chart BPRI dari saat trading halt kemudian menguat. Nah, ini karena bagi dividen turun, kemudian sideways ya, tidak langsung naik. Setelah bagi dividen sempat naik, kemudian sideways, kita bagian terjemahan di sini lalu naik. Nah, pada perdagangan hari ini juga tampak open high, dibuka di harga 3.920, tampaknya ini sudah markup. BBRI tampak seperti sudah markup, kemungkinan besar belum mampu menembus level resistance 4.000 untuk 1-2 minggu ke depan. Kemungkinan akan koreksi ke 3.700-an. Nanti kalau di 3.700 bisa serok lagi untuk BBRI. Begitu pula kita bandingkan dengan BBNI ya. Polanya kurang lebih sama, meskipun bedanya emiten perbankan ini karena ada bagi dividen sehingga tampak koreksi. Namun yang jelas sideways-nya tampak ya. Chart perbankan itu sideways, sedangkan IHSG terus rally. Kemungkinan besar kenaikan IHSG akan terbatas. Dan bagi sobat trader yang tidak begitu memperhatikan IHSG dan hanya fokus pada chart per emiten,
Ya, jika fokus pada perbankan, maka ini bukan saatnya untuk buy. Ya, buy on weakness saja di dekat 4.000 untuk BBNI. Begitu pula kita lihat BMRI. Ya, sama polanya. Kita buat yang terlibat di sini. Setelah bagi dividen, kemudian kita bahas bahwa di 4.600-an menarik. Ini masuk watch list karena di bawah 4.600, lalu setelah itu menguat. Namun menguatnya tidak lanjut menguat, sideways di atas. Seperti tanda distribusi dan potensi koreksi cukup besar untuk BMRI. Meskipun jangka menengah potensi uptrend karena tanpa EMA 20 sudah ambil godong EMA 50, bisa dicicil untuk jangka menengah panjang emiten-emiten perbankan termasuk BMRI. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Cukup banyak yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada Avia. Avia pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 456. Kemudian di bawah turun sampai ke 430-an tadi. Akhirnya closing di 442. Kalau ada yang spekulasi buy di bawah 440, harusnya sudah floating profit. Karena tadi kita sempat mention kalau dapat di 440 menarik. Ya, semoga dapat di bawah 440-an. Sudah floating profit, tinggal kita lihat bandarmologinya. Bandarmologi cukup bagus. ZP yang nampung cukup serius. Ya, beli di atas maupun beli di bawah, average price 441, dekat dengan last price, masih ada potensi kenaikan lanjutan. Potensial breakout MA 200-nya jelas sangat besar. Baru breakout sideways pada perdagangan hari ini sehingga potensi menguat kembali ke 460 cukup besar untuk Avia. Jangka menengah ini potensial uptrend. Tamak pola head and shoulder. Shoulder yang pertama head, kemudian shoulder yang kedua terbreakout pada perdagangan hari ini. Resisten 420 terbreakout pada perdagangan hari ini. Nah, resisten pasnya di 420 sehingga selama bertahan di atas 420 ini masih bisa di hold untuk Avia. Kalau ada koreksi sampai ke 420-an jangan ragu untuk beli. Potensial masih akan menguat untuk jangka menengah Avian. Kemudian CNMA. CNMA pada perdagangan hari ini menguat sampai ke 151, menguat 6,34%. Secara bandarmologis melakumulasi oleh ZPXL TP yang distribusi CCPDKI. Akumulasi ZPXL cukup bagus. Namun emiten ini karakternya tidak begitu volatil ya. Kalau naik ya sewajarnya, kalau turun sewajarnya. Sehingga untuk Nusantara Sejahtera Raya ini potensial masih ke 155. Namun jika belum lanjut menguat, bisa akan dikoreksi kembali ke 150-an. Intinya untuk emiten seperti ini, jika belum naik tinggi bisa buy on weakness, namun kalau sudah naik tinggi jangan dikejar. Lalu kita lihat emiten lain, ada CBDK yang pada perdagangan ini menguat cukup tinggi. CBDK sempat menguat sampai ke 7.650, namun kemudian closing di bawah turun sampai closing di 7.200. Resisten 7.200 yang menjadi markup pada perdagangan 24 April ternyata masih belum mampu ditembus pada perdagangan hari ini. Secara bandarmologi tampak netral, AZXL crossingan nampaknya seperti itu. Tidak ada akumulasi yang cukup bagus di bangun Kosambi sukses. Maka kenaikan pada perdagangan hari ini tampak seperti markup. Kita coba lihat CBDK. Kalau kita lihat sebenarnya tidak tampak seperti markup karena jualannya tampak dengan volume kecil. Namun karena tidak ada akumulasi yang cukup bagus, ya kurang menarik untuk CBDK. Karena saat ini pas berada di resisten saat open high sebelumnya. Kondisi saat ini potensial turun lebih besar daripada lanjut naik untuk CBDK. Bagi yang punya dari ke bawah, bisa pertimbangan take profit kalau turun lagi dari 7.000. Ya, jika turun lagi dari 7.000, bisa pertimbangan untuk take profit, nanti serok lagi di dekat 6.500 ke bawah sampai 6.000. Jangka menengah masih cukup bagus, namun untuk jangka pendek sangat high risk kalau mau spekulasi buy
CBDK saat ini. Potensialnya kalau naik mungkin sampai 7.500, kemudian akan turun. Atau kalau memang hari ini markup, maka ya hari ini kepentok. Hari ini kepentok, kemudian ini lanjut turun. Karena pada perdagangan hari ini sudah sampai 7.650, di kemungkinan kepentok, lalu lanjut turun. Kemungkinan seperti itu, jika hari ini markup. Potensialnya seperti itu. Begitu pula dengan PANI, yang pada perdagangan hari ini juga menguat, namun penguatannya belum begitu tinggi. Menguat, kemudian turun. Bantaran teknologinya juga tampak netral, tidak ada akumulasi cukup signifikan. Bertahan 5.200, menguat, masih belum mampu menembus 12.500. Kita asumsikan akan turun makin dalam, ternyata hanya sampai 5.200, setelah kemudian menguat. Jika berhasil berikut 12.000, potensial masih akan lanjut menguat, namun jika belum mampu, potensial koreksi cukup besar. Karena sudah sangat overbought untuk CBDK dan PANI. Lalu ada Sola, yang pada perdagangan hari ini menguat, hit TP kita. Kita buatnya trading plan, ya, pada perdagangan hari ini ternyata langsung open low, gap up, langsung dibuka di harga 67, langsung hit TP di awal sesi tadi karena langsung menguat sampai 69, closing di 71. Secara metodologi masih cukup bagus untuk Sola, sehingga potensial menguat masih cukup besar untuk Sola. Bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Kita tandai di sini, ini kita buatnya dari perdagangan hari ini dan langsung menguat. Kalau ada yang belum punya bisa pantau besok. Jika masih open low bisa spekulasi buy, jika tidak tunggu koreksi di dekat 65. Bantaran masih cukup bagus, potensial uptrend jangka menengah cukup besar untuk solar RCR Energi. Selanjutnya SMGA. SMGA pada perdagangan ini masih melanjut penguatan. Secara bantaran juga cukup bagus, breakout resisten 66. Saat ini berada di resisten psikologis 70, berada di resisten 200. Cukup bearish kalau masuk spekulasi buy, bisa tunggu di dekat 60. 63-an kalau mau spekulasi buy SMGA. Kemudian ada cuan. Petrindo Jaya Kreasi pada perdagangan hari ini menguat 7,72%, cukup tinggi. Secara bantaran ada akumulasi oleh AK PDSS, AK akumulasi cukup bagus di Petrindo Jaya Kreasi pada perdagangan hari ini. Ini cukup bagus, baru breakout resisten sebelumnya, hex sebelumnya di 7.500 dan dengan candle cukup solid. Potensial menuju ke resisten berikutnya di 8.000. Jangka menengah masih dalam kondisi uptrend. Jangka pendek cukup bearish kalau baru mau spekulasi buy. Saat sideways ini kesempatan buy. Namun saat sudah naik cukup tinggi seperti ini, rawan markup, rawan kepentok resist kemudian koreksi. Lalu ada ISAT. ISAT pada perdagangan hari ini ternyata kenaikannya gap up, ya, open 1895, hex 1940, sehingga kurang menarik. Secara bantaran juga distribusi oleh SQ PD, bandarnya memang tampak markup. Bandarnya markup untuk bisa jualan di atas, kemudian ada yang nampung. Kondisi saat ini untuk ISAT tidak untuk buy, kita memang sebenarnya tunggu di 1600-an. Ternyata belum sampai 1600, langsung open gap up pada perdagangan hari ini. Memang tidak sempat dapat, ya. Tidak apa-apa, kita tunggu lagi di harga bawah 1500, kemungkinan kita akan bisa dapat di harga 1700, 1600-an. Sebelumnya sudah masuk trading plan di sini, dan ini akan menarik jika sampai 1600, bisa spekulasi buy. Jangka menengah akan uptrend untuk Indosat. Untuk saat ini cukup high risk karena ini open gap up seperti markup. Kemudian PPRI masih lanjut menguat. Masih lanjut menguat sesuai dengan bahasan kita bahwa potensial breakout 300 cukup besar karena sudah berhasil breakout resisten di 292. Kita masukkan trading plan sejak tanggal 23 April untuk tanggal 24 April. Langsung hit TP2 kemudian langsung lanjut menguat. Hari ini menguat sampai ke 320.
Secara metodologinya distribusi biasa untuk PPRI. Namun kenaikan pada perdagangan hari ini menunjukkan bahwa sudah naik 39,66% dari saat kita buat trading plan. 33,88% dari close price saat kita buat trading plan. Masih bisa di-hold bagi yang punya dari ke bawah. Jika turun dari 300 bisa pertimbangan untuk take profit. Pasang trailing stop di 300. Kemungkinan masih akan lanjut menguat untuk Peprox Indonesia. Lalu ada MTech. Alang mahkota teknologi pada benar ini gap up. Kita buat trading plan untuk perdagangan 28 April. Ya, setelah itu sideways. Gap up-nya pada perdagangan hari ini hit TP. Selamat kalau ada yang spekulasi buy pelan-pelan di harga 535-an, 540-an. Meskipun belum langsung naik, semoga kesabarannya telah berbuah hasil pada perdagangan hari ini. Bisa dipertimbangkan untuk take profit jika turun dari 560. Kalau masih mau hold, bisa pertimbangkan take profit di 600 sampai 620 di resistennya. Kondisi saat ini masih akan uptrend, namun bandarmologi kurang begitu bagus sehingga bisa dilihat apakah pada perdagangan Senin open high atau tidak untuk pertimbangan take profitnya. Kemudian ada SMDM yang masih lanjut menguat dari saat kita buatkan trading plan. SMDM 2 kali kita buatkan trading plan. Di sini kita buatkan trading plan, dari sini kita buatkan trading plan, kemudian hit TP, kita buatkan trading plan lagi, hit TP lagi, ya. Nah, ini di sini kita buatkan trading plan kemudian menguat, ini kita buatkan trading plan lagi kemudian menguat. Saat ini sudah sampai resisten di 1500 sesuai bahasan kita di sini. Masih ada potensi ke 1500 sampai resisten. Saat ini sudah saat yang tepat take profit, apalagi bandarmologinya juga kurang begitu bagus. Bisa pertimbangan take profit untuk perdagangan hari Senin. Bagi yang masih megang SMDM, sabar dari harga bawah di 1200-an. Bagi yang belum punya, bisa tunggu koreksi saja kalau mau spekulasi buy SMDM. Jika breakout 1500, potensial double bottom. Namun jika tidak breakout, potensial koreksi dari 1500-an. Lalu ada TPIA, grup PP yang lain selain cuan yang menguat pada perdagangan hari ini. TPIA menguat 9,8% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh ZP, CCAK yang distribusi TP BP KZ. Secara teknikal ini berhasil breakout MA 200 sudah sampai ke resistance berikutnya di 8.800-an. Beberapa kali sampai 8.900, 8.800 kepentok. Ini sampai ke sini kepentok koreksi, sampai ke sini kepentok koreksi. Apakah ini juga akan sampai 8.800, 8.900 kepentok kemudian koreksi? Nah, mari kita lihat beberapa waktu ke depan. Jika iya, maka tunggu di bawah lagi kalau masih spekulasi buy. Jika memang tidak mampu lanjut, bisa pertimbangan untuk take profit bagi yang sudah punya dari ke bawah. Lalu yang lain. Lihat. Logindo Samudra Makmur sudah masuk trading cukup lama, baru jalan menguat pada perdagangan hari ini. Selamat bagi yang sabar. Hold Logindo Samudra Makmur. Sudah kita buat trading plan sejak tanggal 11 April. Ya, untuk trading plan 14 April sempat menguat sampai hit TP, kemudian konsolidasi. Kalau buy on weakness lagi, hit TP lagi. Pada perdagangan ini ada akumulasi oleh CPSKT biasa saja. Sudah sampai resistance berikutnya di 95, sudah sangat high risk kalau masih spekulasi buy. Menguat 23,38%. Kondisi saat ini menarik jika ada koreksi ke 90 ke bawah. Untuk Logindo Samudra Makmur. Tidak untuk buy di harga 95. Tunggu koreksi saja. Jika masih tertarik untuk spekulasi buy di lead. Kemudian ada DKFT yang masih lanjut menguat. Dari saat trading hard masih menguat. Pada perdagangan ini berhasil breakout resisten di 300. Menguat sampai ke 322, menguat 22,90%. Volume cukup bagus, asing ada masuk 11 miliar, bandarmologi biasa saja. Kondisi saat ini untuk Central Omega Resources cukup high risk kalau mau spekulasi buy. Karena sudah naik cukup tinggi dari bottomnya. Ini sudah hampir
100% ya. Kita ukur dari saat trading hard 70,37% kenaikannya. Sudah sangat high risk kalau mau spekulasi buy. Sehingga jika sebenarnya tadi ada yang bertanya apakah bisa untuk BSCP, ya terlalu high risk sebab kita lihat dari bawahnya sudah sejauh ini. Kalau baru naik sedikit di sini BSCP, di sini BSCP masih oke. Ini sudah naik cukup tinggi dari bottom sehingga kurang menarik. Bisa pertimbangan take profit jika tidak mampu lanjut menguat atau breakdown dari 300. Bagi yang sudah punya di bawah bisa tinggal pertimbangan take profit jika turun dari 300. Kemudian ada DWGL yang pada perdagangan hari ini menguat. Ya, hit TP. Kita masukkan trading plan untuk perdagangan 30 April. Masuk trading plan running pada 2 Mei. Selamat kalau ada yang spekulasi buy DWGL. Menguat 21% dari close price saat kita buatkan trading plan. Selamat kalau ada yang spekulasi buy DWGL. Secara terminologi XAYP yang masih bermain, yang keluar XL XCPD. Kondisi saat ini sudah hampir sampai resisten. Dengan kenaikan 21% pada perdagangan hari ini, potensial masih lanjut menguat cukup besar, namun akan volatil untuk perdagangan Senin. Sebab kenaikannya juga sudah cukup tinggi, kemungkinan akan ada yang take profit. Nah, saat take profit itu biasanya akan ada yang kemudian benar-benar jualan sampai harganya turun atau hanya gocekan-gocekan supaya bisa dapat di harga bawah. Nah, itu yang tidak kita tahu bandarnya mau berulah seperti apa. Yang jelas kita sudah manfaatkan buy on weakness sejak tanggal 30 April dan ini sudah running profit. Bisa pasang trailing stop jika turun dari 260 bagi yang sudah punya dari harga bawah. Kalau mau take profit di harga atas juga dipersilahkan. Resistance berikutnya ada di 290 sampai 300. Kemudian kita lihat Diva terakhir. Diva pada perdagangan hari ini berhasil lanjut menguat. Ini juga sudah masuk trading plan sejak beberapa waktu sebelumnya namun belum kita tandai. Secara terminologi netral. Diva sudah berhasil breakout resisten psikologis di 100. Menarik untuk Diva jika ada koreksi kembali ke 100. Ya. Volume cukup bagus untuk Diva, jangka menengah potensial uptrend. 100 akan menjadi support terdekat, support berikutnya di 95. Jika ada koreksi ke 100 sampai 95 bisa pertimbangan buy untuk distribusi voucher Nusantara. Selain juga lihat bandarmologinya. Untuk saat ini bandarmologinya kurang menarik. Jika lanjut koreksi ke 95 nanti pantau. Jika open low bisa spekulasi buy untuk Diva. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.